Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan sahabat lama saya, sahabat yang sangat lama sekali dari zaman dulu waktu Bina Iman. Nah, ini dia Yasio dan Pur. Halo Yas, halo Pur. Thank you ya, kamu mau datang di podcast saya. Thank you banget. Nah, Yasio sama Pur, saya kenal kalian kan sudah sangat lama nih. Dan yang saya tahu loh ya, itu perjuangan kalian itu sangat tidak mudah dalam tanda petik, betul? Betul, Linda. Saya melihat dari jauh maupun dari dekat, kalian jatuh dan bangun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Saya lihat grafik kalian, itu menurut saya benar atau tidak? Benar. Ya, terus ada satu hal yang saya sangat ingat dari Yasio waktu itu dan saya simpen sampai sekarang. Dalam keadaan dia jatuh banget, saya tanya, Yas, kamu kok kuat sekali sih ngadepin ini? Dan dia cuma jawab, Lin, kalau saya tidak kuat, saya selalu nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan sejak itu saya pun setiap saya susah saya nyanyi itu. Gara-gara Yasio ini yang mengatakan begitu sama saya. Nah, sekarang saya ingin mereka berbagi cerita dengan kita semua bagaimana sih mereka menghadapi kejatuhan yang mungkin bagi orang kebanyakan cukup susah, maksudnya untuk bangun itu tidak gampang gitu loh. Dan biasanya, ini biasanya dalam tanda petik, pasangan yang sedang jatuh, nggak cuma jatuh biasa nih, delep gitu ya, itu biasanya itu saling menyalahkan. Maaf, ini biasanya ya nggak terima gitu loh, kok kamu berbuat begini sehingga sekarang susah, sekarang saya yang ikut susah gitu. Nah, saya mau tanya kalian, bagaimana kalian bisa menghadapi dan melewati dan perkawinan kalian tetap sampai sekarang tetap satu, tetap utuh, dan tetap menjaga anak-anak walaupun anak-anak sudah married semua, tapi saya lihat kalian sangat ada di hidup mereka. Kayaknya kalian tuh mengatakan apapun yang terjadi dengan kalian, ini mommy dan papi masih ada, selalu ada. Kalau nggak salah begitu toh? Yeah. Nah, sekarang coba giliran kalian cerita bagaimana saat-saat menghadapi kesulitan itu. Kalau kalian mau berbagi sedikit kesulitan apa ya boleh. Kalau kalian mungkin ya garis besarnya aja apa sih yang terjadi, sehingga untuk orang awam kebanyakan itu hal yang sangat sulit untuk diterima begitu. Kok saya ngalami kepahitan seperti ini? Ya, mulai dari Yasio atau Pur, silakan. Nah. Ya, alhamdulillah. Kalau aku sendiri merasakan, istilahnya aku merasa kehidupanku yang awalnya itu boleh dikatakan kami bahagia, enak sama anak-anak, biarpun istilahnya kehidupan kami tidak terlalu wah, tapi kita cukup ikut bahagia dan sejahtera. Tapi setelah mengalami kehidupanku, ternyata di suatu jalan itu semacam setelah ada bom Bali yang pertama, itu pun akhirnya usahaku juga jatuh awalnya dari bom Bali yang pertama, yang mana dulu aku ada toko, ada garment, itu pada akhirnya aku harus jual semua. Itu awal-awalnya usahaku akhirnya juga mundur sekali, sehingga aku kadang-kadang mempunyai pikiran, kok gini ya kehidupanku. Kadang-kadang juga banyak juga aku mengalami suatu putus asa, yang mana hal ini juga kalau aku menghadapi hal seperti itu, aku ajak pasanganku, ayo kita doa bersama, kita sebutkan dalam doa itu apa rasa putus asaku, supaya pasanganku juga mengerti apa yang harus dia lakukan. Setelah mengalami hal itu semua, kita tetap sepakat apapun yang terjadi,
keutuhan keluarga itu harus tetap kita utamakan. Setelah menghadapi itu semua, yang mana aku juga sempat kena masalah juga di Singapura, yang mana dalam hal ini aku tidak boleh pulang ke Bali. Lumayan juga waktunya waktu itu, sekitar 3,5 tahun ya mau 40 bulan. 40 bulanan. Wow, 40 Lumayan bulan. juga, 40 iya. bulan tidak bisa pulang. Tidak boleh keluar dari Singapura, harus kerja sosial di sana. Setelah mengalami hal itu, di sana akhirnya aku lebih mengenal lagi mengenai gereja, yang dimana di sana aku juga istilahnya di tutor, jadi muridnya Pak Depang di sana, sama Sister Alicia, Brother Larry, mereka juga mengarahkan aku untuk di pelayanan. Sepulang aku dari Singapura, aku pun akhirnya juga aktif juga di pelayanan, yang mana di sesi keluarga di katedral, Denpasar, dan kami juga melayani juga DME. Kami melayani semua itu dengan berdua untuk lebih menguatkan iman kami masing-masing, terutama aku dan pasanganku, dan anak-anakku juga melihat perkembangannya begitu. Mereka juga melupakan, istilahnya dalam tanda kutip, melupakan kejatuhanku dalam bidang pekerjaan. Mereka malah mendukung, kami juga mendukung kami berdua untuk tetap melayani DME maupun di seksi keluarga. Gitu Pur, ya. waktu di Singapura 40 bulan itu bisa kontak nggak sama Yasio? Bisa, Hanya surat tapi. hanya surat. Surat tulis. Oh, handphone nggak Nggak bisa. Nggak boleh. Pernah sekali dia boleh nelpon itu ketika bom Bali kedua. Oh, Dia di sana kan merasa khawatir, dia tuh bolak-balik ngomong bagaimana ini istriku dan anak-anakku. Kemudian di sana akhirnya boleh dihubungi oleh apa namanya itu embassy apa Ya. ya? Ya, itu itu ke sana. Terus dia bilang kamu tidak bisa telepon sendiri. oke. Tapi orangnya kedutaan itu akan menelpon aku, Oh, gitu. ya. Dan memang ketika aku di toko itu ditelepon dia bertanya segala sesuatu yang mengenai bom Bali, bagaimana keadaan kami, gitu ya. Terus cukup lama telepon. Kemudian dia menyampaikan ke Pur. Oh, Jadi jadi nggak kamu bisa. nggak bisa dengar suara dia? Nggak bisa. Nah, jadi dia kalau komunikasi dengan aku tulis surat. Itu pun kan lama kalau surat gitu ya. Dan aku membalasnya pun harus surat. Nggak bisa telepon. Nggak Di bisa. sana itu nggak boleh bawa HP, Oh, nggak boleh. Jadi semacam aku pun sebenarnya tidurnya itu semacam di flat itu, berupa kamar-kamar yang mana di sana ya itu ada jam-jamnya, jam masuknya jam berapa, jam keluarnya pada saat ini kerja sosialnya jam berapa. tapi kamu nggak putus asa pun dalam kondisi itu, Pur? Pada waktu itu awalnya memang aku merasa, aduh apa yang aku lakukan, yang mana aku pikir dulunya itu aku pikir tidak menyalahkan dan tidak menyalahi aturan yang di pemerintah Singapura. Ternyata hal itu terjadi, dan menurut aku awalnya aku merasa benar, aku lawan. Ya, Di pengadilan aku lawan, ya. habis uang banyak juga waktu itu. Aku terutama sewa pengacara, yang mana 1 jamnya 2.500 US Singapura, tetap aku lawan. Oke, kenyataannya hal itu salah, dan aku kalah di pengadilan, dan aku akhirnya yaitu dihukum selainnya untuk kerja sosial di Singapura. Dan Yasio juga tidak boleh nengok ke sana. Nah, boleh Boleh. nengok, tetapi harus dengan perjanjian juga dan tidak bisa sewaktu-waktu. Oh, Gitu. Jadi aku pun waktu kejadian ini sebenarnya aku itu tidak memberitahu siapa-siapa, maksudnya keluarga dan lain-lain. Aku takut kalau mama papaku tahu gimana, kasihan ya. Jadi aku urus segalanya sendiri. Bahkan mencari pengacara itu aku kesana sendiri. Karena nggak ngerti, aku itu sampai ke pengadilan waktu itu. Setiap orang yang pakai jas dan anu tak tanya, "Are you lawyer?" gitu, bisa gak bantu aku
mereka tuh nggak bilang nggak boleh di sini, nggak boleh seperti kamu ini, nggak boleh. Kamu kalau mau cari lawyer cari di buku telepon gitu. Waduh, terus aku gimana caranya ya. Jadi akhirnya tapi kebetulan ada suaminya misanku di sana. Aku tanya dia gimana, dia yang rekomen maksudnya lawyernya itu gitu. Tapi ya itu kayaknya menurut aku lawyernya nggak menolong sama sekali. Maksudnya ya tetap gitu loh, tetap harus 40 bulan di sana gitu. Pada waktu aku cari lawyer jalan itu, aku ini cuma gini Linda. Ya sekarang aku mengalami ini ya, aku sendiri, terus suamiku nggak bisa aku temui, nggak bisa pulang ya. Tapi aku gini, Tuhan, aku tahu ini suatu saat nanti pasti bisa aku ceritakan dengan tertawa. Aku sampai berkeyakinan seperti itu. Jadi ini masih prosesnya akan aku lewati. Tapi nanti suatu saat aku pasti bisa menceritakan ini dengan enteng, dengan tertawa. Dan Tuhan sekarang kasih kesempatan kamu cerita. Betul. Ya lah. Betul. Ini kan kesempatan dari Tuhan untuk kamu cerita. Betul, iya. Saya jujur saya mengagumi kamu dari situ. Ketika kamu ngomong, Rin, pun di Singapura nggak bisa pulang. Dek, saya kaget. Dan kamu bisa lewatin itu ya, Samir. Kamu sendirian ya, dengan 2 anak kamu bisa lewat. Dan ketika pun pulang sini, kalian mulai pelayanan bareng. Itu saya terenyuh sekali. Gila ya gitu. Ya sih kuat sekali imannya sama Tuhan ya, sampai bisa bertahan dalam keadaan kesulitan, tidak mengeluh, tidak apa. Ya karena aku ya mungkin kalau dulu kami ini memang menikah muda, kemudian mengalami jatuh juga di Surabaya sehingga kita ke sini, dan ternyata Tuhan itu memberikan rezeki berlimpah di sini. Aku dulu sangat mengidolakan. Waduh, kapan ya bisa kayak Yasin Pur, rumahnya besar, bagus. Ya itu, tapi mungkin, nah Tuhan itu pasti punya rencana. Karena sayangnya Tuhan itu sama aku, pada saat seperti itu mungkin pelayanan kita kurang, ya toh, kita tidak bisa berbagi mungkin sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi akhirnya semua itu akhirnya seperti diambil sehingga kita itu akhirnya jatuh. Dan pun ke Singapura itu sehingga kena masalah itu kan karena keekonomian jatuh. Dia itu kepingin memperbaiki ekonomi sebetulnya, tapi ya itu tadi karena ketidaktahuannya itu dia pikir itu benar, dan ternyata peraturan di sana nggak boleh, di sini boleh, tapi di sana nggak boleh. Jadi cuman ketidaktahuan itu. Betul. Iya. Tapi ya itu, aku kenapa kalau Linda tadi tanya kenapa aku bisa bertahan ya, aku ini selalu mikir gini, dulu kalau senang aku juga ikut senang, aku menikmati. Bahkan dulu waktu Garmen itu tiap tahun kita ke Paris untuk pameran, itu pun selalu ngajak aku, ya toh. Yang hal-hal seperti itu aku mau ikuti. Kenapa sekarang dia dalam keadaan terpuruk susah, aku harus meninggalkan dia? Kan gimana gitu. Kamu tidak pernah menyalahkan dia sama sekali ya? Karena aku tahu tujuannya dia. Dia melakukan kesalahan ini kan tujuannya untuk keluarga. Nah, ketika misalnya garmennya jatuh, terus tokonya jatuh, itu kamu tidak pernah menyalahkan dia? Sesaat aku berpikir, kok dia menempuh jalan gini sehingga jatuh semua ya. Tetapi setelah itu tidak lagi. Aku memaklumi dia. Terus anak-anakmu bagaimana menyikapi waktu kalian jatuh itu, bagaimana sih? Ya sebetulnya kasihan karena saat itu mereka kan lagi sekolah sebetulnya. Si anakku yang pertama itu lagi SMA, lulus SMA ya. Si Arman lagi SMA kayaknya, iya. Ya mereka tidak terlalu
tidak menyalahkan papanya sih, karena itu pun aku yang maksudnya ya istilahnya ngedem-ngedem mereka, kondisi kita sekarang ini gini. Jadi ya aku bersyukur karena anak-anakku itu mengerti. Jadi misalnya biasa hidup enak gitu ya, dalam keadaan kita kondisi jatuh, mereka tidak menuntut lebih lah, maksudnya itu untuk hidup seperti yang dulu gitu, enggak. Sorry, waktu rumahmu dijual, Heeh. itu anak-anakmu enggak komplain? Enggak juga. Dia ikut kemana kami pergi, enggak komplain. Dua-duanya enggak. Tetapi saat sekarang ini setelah kami ya lewatin semua, aku ini memang merasakan benar-benar apa ya, ikatan keluarga kami ini benar-benar menyatu kuat. Seperti pandemi gitu ya. Kami berdua tentu mikirin anak-anak kami, ya keluarganya si Tina sama keluarganya si Ana. Tapi ternyata Tina pun gini, papa mama gimana? Bisa? Enggak apa-apa kak, pokoknya jangan mikiri Mumi sama apa gitu. Terus bener bisa gitu. Karena dia sendiri kesulitan, dia mau membantu kita kan nggak bisa. Keluarganya Arman pun gitu, Arman sama menantuku si Maya itu juga tanya, gimana aku ini kepingin bantu mama papa. Justru kita yang ngomong tidak, sekarang kamu harus mikirin keluargamu, kamu juga harus survive. Jadi seperti itu, adiknya pun memikirkan kakaknya, kakaknya pun juga memikirkan adiknya. Tetapi ya karena kondisi seperti ini gitu, jadi kami akhirnya bersepakat, aku dan Pur ya berjuang untuk kita berdua, mereka berjuang untuk keluarga mereka masing-masing. Kalau sudah pernah lewatin yang lebih pahit, kenapa sekarang ini? Iya betul. Ya, sparring partnernya dulu sudah kuat, sekarang ini ya sudahlah Tuhan, sebentar lagi selesai gitu toh. Tadi pun yang Linda ngomong Mazmur 23 itu sebetulnya aku dapat dari Romo Yosef Mora. Dia waktu Pur di Singapura dia tahu, dan dia yang banyak menguatkan aku gitu. Coba kamu doakan ini Mazmur 23 ini, Tuhan pasti menjagamu gitu. Makanya itu ayat favorit. Jadi gara-gara dia tuh aku suka lagi di atas motor, Tuhan adalah gembalaku, walaupun keadaannya gimana pun saya nggak mau tahu, pokoknya Tuhan gembalaku gitu aja ya. Terus aku juga punya resep satu lagi, bukan resep ya, apa ya, kalau aku dalam keadaan apa ya, putus asa, mungkin ragu-ragu gitu ya, aku selalu itu membayangkan Tuhan Yesus itu di atas kapal, ya toh, ini murid-muridnya, Tuhan di atas kapal perahu dan dia tertidur. Nah ketika badai, kan murid-muridnya, Tuhan kenapa kamu tidur ini badai gitu. Terus dia langsung mengentak badai. Aku bilang, Tuhan, aku melihat dari situ. Aku tidak mau seperti murid. Aku pokoknya akan pegang ujung jubahmu Tuhan. Walaupun kamu tidur, walaupun apa, nanti misalnya aku tenggelam, tapi aku tetap pegang kamu. Biarlah tenggelam, tapi bersama kamu Tuhan. Dan itu yang aku pegang. Dan ajaib Linda, kalau aku dalam keadaan seperti itu dan aku melakukan itu ya, aku pokoknya aku bilang sama Tuhan, aku akan bahkan ujung jubahmu aja, nggak usah yang ujung jubahmu. Selalu ada jalan keluar yang tiba-tiba dan tidak terpikirkan sebelumnya. Amin. Dan itu membuat aku terkagum-kagum. Ternyata jalan keluarnya ini, dan itu lebih dari yang aku butuhkan. Selalu seperti itu, benar itu Linda. Kamu ngomong dalam keadaan badai, kamu pegangin jubah Yesus. Aku lebih ekstrim lagi, sampai mau tak omong aja takut menyesatkan orang. Aku dulu punya pikiran ya, bahkan andaikan saya harus ke neraka, asal pegangan sama Tuhan, aku gak takut gitu loh ya. Oh, Linda juga punya pikiran seperti itu ya. Aku sekarang seperti itu.
Jadi aku nggak takut apa-apa. Aku pun kalau dalam peristiwa apapun, aku selalu gini, Tuhan kalau ini kehendak-Mu, aku tidak takut. Apapun itu. Kalau orang Jawa ngomongnya mati urip derek Yesus. Ya. betul. Kan gitu ya. Itu. Jadi yang menguatkan aku itu. Jadi dari dulu memang saya itu kepengen minta resepnya gitu, karena saya tahu kejatuhan itu. Dan ketika saya melihat dia berjuang sendirian, saya masih ingat dia tuh di Bina Iman dulu, dia bagaimana dia berjuang sendirian. Itu orang tuaku baru tahu setelah mungkin tinggal kayaknya setahun pur mau pulang itu, aku baru cerita. Karena apa? Karena mama itu sebagai mama biasanya itu kan perasaannya terlalu peka ya. Dia itu selalu kalau telepon aku, ya gimana kabarmu, baik, gimana Hong, dia kan gimana Hong, baik mah gitu. Aku tak ngomong dulu tambah Hong gitu. Aku tak bicara sebentar sama Hong. Terus, lagi ke Pak Lurah mah gitu, pengurus surat apa gitu. Dan itu berkali-kali, tiap kali dia ngomong aku tak ngomong sama Hong, selalu aku kasih alasan. Lama-lama dia kan merasa. Nah, waktu kesini aku kan nggak bisa membuktikan mau gimana gitu loh. Terus akhirnya aku cerita, dan dia kok kamu tanggung sendiri, katanya gitu. Kok kamu nggak mau cerita, nggak usah mah. Tapi aku bisa mengatasi ini. Sorry, waktu itu saya pun dalam keadaan yang tidak terlalu baik kan, jadi maksudnya saya kepengen bantu dia tapi saya tidak berdaya juga dengan diri saya. Nggak apa-apa, karena aku pun memang bisa gitu. Dan kayaknya jalan untuk aku pelayanan sebelum pulang itu juga seperti ini deh. Aku kan di katedral terus ya, jadi misa pagi kan biasa. Kalau ketemu temen kan kadang-kadang manapun gitu. Lama-lama aku kan nggak bisa menyembuhkan. Itulah saatnya aku itu misa di Kute, misa harian. Aku pindah, udahlah gitu. Itu aku daripada terlalu banyak berbohong sama orang, aku misa di Kute. Dan di sana ternyata Ditangkep. Jadi bisa melayani ini itu di sana pada akhirnya gitu. Makanya dulu kenapa aku ini sebetulnya parokinya katedral, tapi pelayanannya ikut. Salah satu sebabnya ya itulah itu gitu. Jadi ya itu aku mulai pelayanan gitu. Jadi begitu pur pulang ditawari waktu itu yang seksi keluarga Pak Tony Sunandra itu kan, mau nggak kalian berdua ikut di seksi keluarga untuk memberikan KPP? Oke gitu. Jadi, nah kalau menceritakan kita kan kebetulan materinya ekonomi rumah tangga. Nah jatuh bangun ekonomi kita itu yang bisa kita sharekan ke anak-anak ini, ke anak KPP. Jadi makanya yang baik bisa dicontoh. Kalau masalah pur sampai nggak ngerti terus akhirnya kena di itu, jangan kamu contoh gitu loh. Jadi untuk pekerjaan kamu melakukan apapun itu sebaiknya diteliti dulu apa maksudnya mengenai hukumnya. Kalau di sini kan lebih mudah sebetulnya gitu loh. Tapi di negara orang itu belum tentu seperti itu gitu. Dan perlu teman-teman tahu ya, Sio ini ketua Bina Iman yang pertama. Saya selalu ada di sampingnya dia. Dan itu terkaguli. Saya hanya di belakang layar. Dan bahkan saya masuk FM pun itu sponsornya. Waktu itu kita mau simulasi ya, ingat. Kamu mau nggak ikut ME? Mau, terus langsung telepon Cime. Ingat hal itu. Dan saya selalu bangga sama kalian. Kalau lihat kalian pelayanan, saya merasa ini orang-orang hebat, orang-orang yang jatuh tapi tidak pernah menyalahkan Tuhan. Oh ya, satu itu, kamu nggak pernah menyalahkan Tuhan kok dengan kejadian ketidaktahuanmu yang membuat kamu bodoh itu ya. Pernah
pernah pada waktu itu juga sedikit pernah tersulit juga. Kenapa aku nggak ada istilahnya jalanku begini Tuhan? Apakah ini memang jalan sesuai dengan sesuai dengan kehendakmu? Pada saat itu hanya beberapa kali aja terlintas di benak pikiranku. Tapi akhirnya setelah aku pikir lagi, oh mungkin masih Tuhan ada tujuan yang terbaik bagi kehidupanku di keluarga. Kalau menurut aku itu. Kurang lebih berapa lama kamu sempat hidup dalam tanda petik kepahitan pada Tuhan? Enggak terlalu lama, paling 2 bulan lah awal-awalnya. Ya untung kamu mungkin di sana Ada di yang Singapura ada yang Iya. mendampingi. Nah kalau mungkin nggak ada yang mendampingi Iya. seperti Father Pang gitu ya, mungkin ya nggak tahu kita. Bersyukur sekali dengan Brother Larry. Kalau Sister Alicia kemarin pun sempat telepon juga. Father Pang tuh kalau ke Bali juga mampir ya Mampir. dan kita gitu mas. Dia ada beberapa romo dari Singapura. Waktu itu istilahnya liburan ke Bali, yang ngontak saya. Akhirnya aku pun dengan Yasu juga Ke Ubud dia nginep di Ubud. kita. Kalau Yasio sendiri nggak menyalahkan Tuhan Yes ketika dia mengalami sesuatu. Waktu itu sih. Kamu ya. sudah dibina iman belum waktu kejadian itu? Sudah. Sudah toh? Sudah. Kan aku cerita Iya. juga sudah ME waktu itu. Iya, iya, iya. Malah ya mungkin kok Grace kan tahu karena aku sudah tidak pernah muncul lagi dengan Pur. Waktu itu dia masih kordis kan. Dia yang sering mengunjungi aku gitu dan menguatkan gitu. Memang baik, pasangan berdua itu sangat baik itu. Panutan bagi kami. Grisme itu. Ya itu mungkin karena ya dulu gini. Kalau mamaku itu bilang ya, Yas, anaknya mama ini 4. Tapi yang hidupnya itu sangat fluktuatif itu memang aku. Jadi aku pernah ya itu menikah muda, kemudian istilahnya Pur kerja di Bali, aku di Surabaya gitu ya, jadi berpisah sementara gitu. Terus Pernah ngalami di atas juga pernah. Enak hidupnya, pernah ngalami yang betul, mama itu sampai bilang seperti itu. Jadi mungkin karena yang peristiwa di Singapura ini bukan yang pertama mengenai hubungan yang dengan Pur. Jadi saat itu aku memang nggak menyalahkan Tuhan. Aku nggak menyalahkan. Aku jalani, aku bilang gitu. Oke, kalau sekarang ke depannya, oke itu sudah lewat. Kira-kira kalau sama orang-orang yang mendengarkan ini, kamu hendak pesan apa sih untuk pasangan-pasangan muda gitu loh? Seperti kamu memberikan di komisi keluarga gitu, apa yang hendak kamu pesankan sama mereka dalam menghadapi kehidupan yang tidak selalu di atas gitu loh, yang tidak disangka-sangka kan, tidak pernah mikir itu, pernah sampai jatuhnya kayak gitu toh. Apa sih yang ingin kalian pesankan sama mereka? Kalau aku sebaiknya bila ada mempunyai pikiran semacam itu, ajaklah pasanganmu untuk doa bersama. Pada saat doa, sebutkan keinginanmu pada Tuhan, didengar oleh pasanganmu. Jadi istilahnya kalau kami sendiri, istilahnya aku ada rasa istriku kok gini, Yasu kok gini ya. Aku kadang-kadang tidak ngomong ke Yasu harus gini atau harus begitu. Pada saat kita doa bersama, aku ngomong sama Tuhan, bantulah kami terutama pasanganku untuk mengenai hal semacam ini. Supaya pasanganku dengar langsung. Curhatnya ke Tuhan. Iya, tapi didengar gitu. Jadi kita tahu toh isi ya. Dia biasanya aku mohon pada Tuhan. Ngomong Tuhan kok. Masa kamu marah? Tuhan kan gitu ya. Itu pinter Kalau Yasio pesen apa Yas? Ya kalau aku pesen sih pada pasangan-pasangan muda, persoalan rumah tangga itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya toh. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya? Aku pun sudah 39 tahun ini menikah sama Pur, ya toh. Tetapi aku belum mengerti dia 100%. Ya itu jangan ngomong sudah, ngomong baru 39 tahun. Tapi aku tuh belum mengerti dia. Ada hal-hal yang aku
kok seperti ini ya, aku belum memahami. Aku yakin dia pun seperti itu padaku, ya toh. Jadi memang sudah, tapi Tuhan itu mengenal kita, Linda. Jadi aku tidak 100% mengenal dia, dia tidak 100% mengenal aku, tapi Tuhan mengenal kita berdua 100%. Dan dia memberi kesempatan pada kita untuk selalu bersama, ya toh. Bersama-sama untuk apa? Untuk menemukan apa kehendak Tuhan itu terhadap kita. Udah mau nangis nih aku. Sama aku kadang kalau mengenal itu ya dia Tuhan mengenal kita 100%. 100%. Bahkan aku pun tidak mengenal diriku 100%. Tapi Tuhan mengenal kita. Jadi dengan kata lain, andalkan Tuhan yang kenal kita 100%. Yang kenal kita 100%. Dan yakinilah apapun yang terjadi padamu itu atas perkenan Tuhan. Walaupun kamu salah milih langkah, ya toh Tuhan, walaupun dia memberi kebebasan kita untuk bilang iya atau bilang tidak. Kalau kita ternyata bilang tidak, seharusnya kita bilang iya, salah. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memperkenankan itu terjadi, dan dia membiarkan dia menolong kita. Makanya aku tetap bertahan sama Pur, karena aku yakin sekali Tuhan pasti menolong kita apapun masalahnya kita. Benar, jujur aku ya. Tidak mau meninggalkan dia. Jujur ya, ketika aku melihat seperti itu aku benar-benar heran gitu loh. Kenapa Yasio bisa bertahan gitu loh? Bukan masalah Pur jelek atau jahat, enggak gitu loh. Dalam keadaan kamu sendirian dan kamu merasa kok begini gitu loh. Iya. Jadi itu ya, jadi mungkin ya dengan peristiwa seperti ini ya itu tadi Linda. Jadi mempertebal iman kita gitu loh. Dulu kita kalau ke gereja itu ya kalau Natal rame penuh, nggak jadi ke gereja, setahun nggak sekali, mungkin 2 kali ya enggak gitu, dan jarang sekali gitu. Tapi setelah aku di Singapura aku kan bisa tiap hari sampai sekarang, tapi sekarang ikut streaming karena belum. Jadi aku ke gereja tiap hari, dan itu rasanya Tuhan memberi jalan aku itu kebanyakan melalui apa yang aku temui di gereja itu. Jadi itulah yang aku pokoknya kalau istilahnya apapun yang terjadi ya ini, aku ingin bahagia dan sehat bersama Pur sampai nanti Tuhan memanggil kita. Thank you untuk sharingnya Pur sama Yas yang sudah berani membagikan kepahitan gitu ya, yang toh akhirnya kalian bangkit dan walaupun masih dalam perjuangan saat ini, tapi minimal kan banyak hal positif yang bisa kita tiru gitu. Maksudnya kalian keluarga solid, kalian saling mendoakan, kalian saling menerima. Jadi ya itulah keluarga ya, seperti yang digambarkan Paus Fransiskus. Nggak ada istri yang sempurna, nggak ada suami yang sempurna, nggak ada anak yang sempurna ya. Saling mengampuni, saling menerima. Thank you so much. Dari dulu sampai sekarang kamu jadi inspirasi saya. Terima kasih Linda. Padahal aku juga mengidolakan kamu. Ya, banyak hal yang bisa kita tiru dari Yasio dan Pur. Bagaimana mereka tidak menyalahkan Tuhan juga, cepat bangkit, mungkin menyalahkan sebentar itu kan manusiawi, ngambul sebentar, kok kayak gini Tuhan pahit gitu kan. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat podcast semuanya, thank you so much. Semoga pembicaraan kami, sharing kami menjadi berkat bagi kita semua, menjadi remah-remah biar Tuhan sendiri yang menumbuhkan semua iman kita. Shalom, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.